Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatu iman yang saya hormati, pada kesempatan kultum ini saya akan menyampaikan materi tentang ada 4 atau 5 pertanyaan pada hari akhirat. Setiap manusia, terutama yang muslim dan mukmin, itu memiliki 2 urusan yang dialami. Urusan yang pertama adalah urusan di dunia, di mana urusan di dunia ini adalah urusan yang bisa terlihat dengan mata, terasa oleh rasa, bisa terpikirkan oleh akal. Hal ini dialami ketika manusia hidup di dunia. Urusan yang kedua adalah urusan akhirat, di mana urusan akhirat ini termasuk urusan yang gaib, yang tidak bisa terlihat, yang tidak bisa terasa, atau tidak bisa dipikirkan dengan menggunakan akal atau rasional. Selanjutnya, ketika ada seseorang yang meninggal dunia, maka sebagai seorang muslim kita mengucapkan doa, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia akan kembali kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini namanya doa istirja. Selanjutnya, pada saat manusia menghadap kepada Sang Khalid, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum ditentukan tentang nasibnya, apakah selamat atau celaka, apakah masuk surga atau masuk neraka, maka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang diterima dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, la tajulu qodama abin yaumal qiyamati, tidak akan bisa melangkah 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta sehingga yus'ala, ditanyakan dulu, an umurihi, tentang umurnya. Adapun umur adalah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya selama hidup di dunia. Dipakai untuk apa? An umurihi, tentang umurnya, bima abnahu, dipakai dalam hal apa? Apakah dipakai untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan syariatnya, kewajiban sebagai hambanya, atau digunakan secara sia-sia dengan melakukan bentuk-bentuk kemaksiatan. Maka umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua yang akan ditanya adalah an ilmihi bima fa'ala, tentang ilmunya, bima fa'ala, pada hal apa yang dia lakukan dengan ilmunya. Setiap manusia, atau kita khususnya sebagai seorang muslim, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya dilahirkan dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan tidak berilmu. Hal ini di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan atau informasi yang termaktub di dalam surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah lah yang mengeluarkan kamu
wahai manusia, dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu. Kemudian setelah dilahirkan melalui periode atau masa dari bayi, kemudian anak-anak, masa balik sampai akhir hayat. Nah, dihitung dari akil balik atau dewasa sampai tutup usia, maka selama dia hidup adalah akan ditanyakan tentang ilmu yang dimilikinya. Hasil dari dia belajar atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana bahwa kewajiban menuntut ilmu adalah diharuskan kepada setiap hambanya, muslim dan muslimat. Sehingga Rasulullah menyatakan bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Kemudian yang ketiga, ada pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang malihi, tentang hartanya. Manusia pada asalnya tidak memiliki harta. Kemudian dengan melalui usaha atau ikhtiar sehingga dia mendapatkannya. Tetapi di dalam urusan harta ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan yang pertama tentang hartanya, min aina kasabahu, dan wa fima anfaqahu. Di dalam urusan harta yang dimilikinya, pertama dengan cara apa didapatkannya, apakah dengan cara halal atau haram. Dan yang kedua, digunakan untuk apa untuk kebaikan atau untuk kejelekan, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala atau menurut hawa nafsu, mengikuti langkah-langkah setan. Nah, ini pertanyaan dua untuk harta, yaitu min aina tasabahu, dari mana didapatkannya, asalnya tidak punya jadi punya, setelah dimiliki digunakan untuk apa. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan keempat. Yang keempat, wa an jismihi bima ablahu, tentang jisimnya atau badannya dari atas, yaitu dari rambut sampai telapak kaki, itu badannya itu akan diminta juga pertanggungjawabannya. Dia diberi kesempatan untuk hidup dengan menggunakan badannya, apakah digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban ibadahnya, sebagaimana dinyatakan dalam surat Ad-Dariyat surat 51 ayat 55, yaitu mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk ibadah. Maka seluruh jasad dan kita akan diminta pertanggungjawabannya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, ada 4 pertanyaan atau 5 pertanyaan pada hari kiamat nanti yang akan terjadi dan akan dialami oleh setiap manusia. Pertama, tentang umurnya. Yang kedua, tentang ilmunya. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana didapatkan dan digunakan untuk apa. Dan yang kelima, tentang jasadnya atau tubuhnya atau badannya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kultum ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.